Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang volume benda putar. Nah, untuk mencari volume suatu benda putar, benda itu berputar bisa mengelilingi sumbu X, yang kedua mengelilingi sumbu Y. Nah, bagaimana jika dia berputar mengelilingi sumbu X? Kondisinya seperti ini. Kalau dia berputar mengelilingi sumbu X, maka dia yang dijadikan patokannya adalah sumbu X. Dia berputarnya seperti ini ya. Dia mengelilingi sumbu X. Jadi begini. Dia berputar mengelilingi sumbu X. Nah, lalu bagaimana jika dia berputar mengelilingi sumbu Y? Maka dia berputarnya ya seperti ini. Ini yang dikelilingi adalah sumbu Y. Oke. Nah, ada beberapa metode untuk mencari suatu volume benda putar. Metode yang pertama kita menggunakan metode cakram. Misalkan di sini ada suatu kurva ya. Kita contohkan di sini. Ini misalkan ada suatu kurva. Kurvanya ini Y sama dengan Fx ya. Kemudian ini dibatasi oleh A sampai dengan B. Nah, ini misalkan dia diputar mengelilingi sumbu X. Ini ya. Jadi dia diputar mengelilingi sumbu X, akan bentuk seperti ini ya. Ya, oke. Nah, cara mencari volumenya bagaimana? Cara mencari volumenya adalah yang pertama, ketika kita sudah tahu sketsanya seperti apa, kemudian langkah yang kedua adalah kita iris. Jadi kita bagi ke dalam N bagian yang sama besarnya. Seperti kita kemarin sudah mempelajari tentang poligon. Jadi kita iris ke dalam N bagian kita bagi ke dalam N bagian yang sama besarnya. Misalkan di sini ada kita bagi gitu ya ke dalam N bagian yang sama, di sini sampai tak hingga ya N-nya. Nah, ini kita ambil satu saja. Kita ambil satu saja. Misalkan di sini saya ambil satu bagian saja. Saya ambil sampelnya satu bagian saja di sini. Gitu ya. Maka ini bentuknya itu seperti silinder ya. Bentuknya kalau digambarkan seperti ini. Kalau diperbesar itu dia seperti ini. Nah, jadi setiap satu potongannya itu, satu irisannya itu membentuk suatu silinder. Untuk mencari volumenya, kalian ingat kembali volume suatu silinder itu apa? Volume suatu silinder itu adalah volume sama dengan Pi R kuadrat T. Jadi ini ada R dari suatu silinder, kemudian tingginya kan yang ini ya, tingginya yang ini. Oke. Nah, sekarang karena dia tadi dibagi ke dalam N bagian yang sama, jadi setiap bagiannya ini kita bisa misalkan dengan delta V karena dia adalah suatu irisan atau potongan. Setelah itu kita cari delta V-nya apa? Delta V-nya adalah Pi, kemudian R-nya tadi adalah R-nya itu adalah suatu fungsi Fx kuadrat. Kemudian tingginya karena dia suatu potongan, ini tingginya itu sama dengan delta X ya. Sehingga di sini dikalikan dengan delta X. Maka setelah kita mencari delta V-nya, langkah selanjutnya untuk mencari volumenya adalah kita jumlahkan. Jadi langkah pertama kita sket, kemudian kita iris ya, kita iris satu bagian saja, ambil satu bagian. Kemudian yang ketiga adalah kita aproksimasikan. Yang keempat adalah kita jumlahkan. Jadi volume yang sesungguhnya karena tadi dibagi ke dalam N bagian yang sama besarnya, volume secara keseluruhan itu kan delta V1 ditambah delta V2 dan seterusnya sampai dengan N. Ini kan artinya sama dengan sigma. Ini I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian ini adalah Pi F X kuadrat delta X. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita limitkan ya. Kita limitkan volumenya, artinya adalah limit tadi itu kan di sini N-nya
mendekati tak hingga ya, n-nya mendekati tak hingga. Kalau di situ n-nya adalah tak hingga, maka di sini artinya delta x-nya itu kan tipis sekali. Tipis artinya delta x-nya mendekati 0. Mendekati 0, di sini pi f x kuadrat delta x. Atau ini artinya bisa ditulis menjadi suatu integral dengan batasnya A sampai dengan B, pi f x kuadrat dx. Nah, ini adalah volume dari suatu benda putar. Ini mengelilingi sumbu X. Nah, kemudian bagaimana jika dia mengelilingi sumbu Y? Sumbu Y itu kita misalkan di sini ada suatu kurva, ini ada seperti ini, dia dibatasi oleh, misalkan ini ada C sampai dengan D ya, dia mengelilingi sumbu Y, maka dia muternya kan begini ya, muternya seperti ini sama. Kemudian kita mencari volumenya sama, jadi kita asalnya tadi dia dibentuk dari suatu, bentukannya adalah suatu silinder ya, jadi suatu silinder, volume tingginya kan ini, kalau tingginya itu adalah delta Y, maka volumenya adalah volume, itu kita manfaatkan silinder pi r kuadrat T, sehingga di sini volumenya adalah pi, karena tadi diiris dalam n bagian yang sama besarnya, ini adalah delta V pi r kuadrat. Di sini adalah T-nya diganti dengan delta Y. Ingat ya, sketsakan, iriskan, bagi ke dalam n bagian yang sama, ambil satu bagian aja, kemudian aproksimasikan. Nah, setelah itu kita jumlahkan, V-nya adalah delta V1, delta V2, dan seterusnya, sehingga di sini V-nya artinya adalah sigma dimulai dari I 1 sampai dengan N. Di sini adalah F. Oh, di sini pi dulu ya, pi F. Karena di sini adalah tadi berputar mengelilingi sumbu Y, maka di sini fungsinya adalah fungsi Y, delta Y. Sehingga setelah kita jumlahkan, maka kita limitkan untuk mencari volumenya. Sehingga di sini limit, karena n-nya tadi mendekati tak hingga, maka di sini delta x-nya mendekati 0. Sehingga di sini limit pi f y delta y, atau bisa diartikan dengan integral dengan batas c sampai dengan d pi f y dy. Oh, ini maaf tadi y-nya harusnya FY-nya kuadrat ya, ini ya, FY kuadrat, kemudian ini juga kuadrat, ini pi FY kuadrat dy, karena kan rumus tabung tadi kan pi r kuadrat T gitu ya. Nah, ini adalah volume ketika dia mengelilingi sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana jika ada dua kurva? Kasus untuk misalkan di sini ada dua kurva. Misalkan di sini contohnya kayak gini ya. Ini Y, ini X, sumbu X. Kemudian ini misalkan ada dua kurva. Kurva yang pertama kita misalkan dengan Y sama dengan Fx. Kurva yang kedua kita misalkan Y-nya sama dengan Gx. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X. Maka kalau diputar mengelilingi sumbu X, itu gambarnya akan seperti ini ya. Misalkan kayak gini. Sama, kita putar gitu ya, kita putar, jadi dia kayak gini. Nah, dia muternya kayak gini ya. Artinya ketika ada suatu dua kurva, dia diputar mengelilingi sumbu X, itu akan terbentuk model yang seperti ini ya. Ini, jadi dia itu bolong tengahnya, bolong ya, jadi dia ada suatu lubang. Maka inilah yang dinamakan, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya adalah metode cincin. Nah, jadi kalau saya gambarkan metode cincin itu, misalkan itu saya bagi ke dalam, saya ambil satu bagiannya tadi ya. Ini kan dipotong, ini kan mengelilingi sumbu X.
mengelilingi sumbu X, saya ambil satu irisannya saja. Misalkan di sini akan membentuk seperti ini. Ini kan bentuknya kayak gini ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini kita tugasnya adalah mencari jari-jari yang mau kita volumenya tadi, volume silinder adalah pi r kuadrat T. Ingat kembali ya, volume silinder adalah pi r kuadrat T. Nah, sekarang karena di sini tengahnya berlubang, artinya kita yang akan kita cari adalah yang ini ya. Ini jari-jarinya apa? Nah, cara mencari jari-jari ini kan pi jari-jari secara keseluruhan kan ini misalkan ya, ini ke sini, yang dari ini ke sini, ini jari-jarinya adalah R1. Kemudian yang jari-jari yang ini dari ini ke sini, ini adalah R2. Maka di sini R1 untuk mencari yang diarsir kan R1 kuadrat dikurangi dengan R2 kuadrat. Kemudian tingginya tadi karena dia mengelilingi sumbu X, ini kita misalkan dengan delta X, ini adalah delta X. Sehingga volumenya itu bisa kita cari dengan volumenya ini kan tadi Fx ya. Ini kan Fx, maaf. Ini tadi Y sama dengan Fx, kemudian kurva yang ini adalah Y sama dengan Gx. Maka untuk mencari volumenya adalah integral, batasnya tadi masih A sampai dengan B, pi F X kuadrat dikurang dengan G X kuadrat dx. Artinya kurva yang paling atas dikurang dengan kurva yang bawah gitu ya. Oke, ini adalah volume dengan menggunakan yang namanya adalah metode cincin gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan di sini kita diminta untuk menentukan volume suatu benda yang dibentuk dengan memutar Y sama dengan X kuadrat plus 1, batasnya mulai dari X-nya negatif 1 sampai dengan 2. Yang diminta adalah mengelilingi sumbu X, yang kedua adalah mengelilingi sumbu Y. Kita cari dulu, langkah pertama adalah kita sketch dulu kurvanya seperti apa. Jadi di sini ada suatu fungsi, ini penyelesaiannya. Fungsinya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita sketch dulu ya. Jadi kita ambil beberapa sampel titiknya, karena di situ diminta batasnya mulai dari X-nya negatif 1 sampai dengan 2. Maka di sini saya cukup cari dari X-nya negatif 1 sampai dengan 2. 1, kemudian 2 pada saat X-nya 1, Y-nya 2. Ini 1, kemudian 2, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita tempatkan titiknya, kemudian dia akan membentuk kurva yang seperti apa. Tuh. Kemudian ini pada saat tadi kita berjalan dari negatif 1 ya, sesuai dengan negatif 1, Y-nya 2. Misalkan gini. Ini kemudian 0, 1. Jadi dia 2. Jadi dia gambarnya seperti ini ya. Oke, kita tarik. Ini Y-nya kan 2 ya. Batasnya mulai dari negatif 1 sampai dengan 2. Maka volume yang diminta adalah mengelilingi sumbu X yang pertama. Kalau kita mengelilingi sumbu X, maka yang pertama kita sudah sketskan, kemudian kita iriskan. Jadi iriskan, kita ambil satu irisannya saja ya, satu irisannya saja. Misalkan saya ingin memotong dari sini, membagi dari sini. Kemudian diputar mengelilingi sumbu X. Jadi kalau diputar mengelilingi sumbu X, dia akan begini ya, akan membentuk yang seperti ini. Jadi dia putar mengelilingi sumbu X gitu ya. Kemudian volumenya adalah itu adalah integral, batas yang tadi diminta adalah negatif 1 sampai 2. Kita tuliskan saja negatif 1 sampai dengan 2. Oh ya, pi-nya ya, pi-nya kita tuliskan dulu di depan, pi. Kemudian Fx kuadrat dx. Ini saya tulis dulu Fx
kuadrat dx. Maka di sini B integral dengan batas negatif 1 sampai 2, fx-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 ya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 1, kita kuadratkan dx. Nah, ini kemudian kita cari integralnya. Integralnya adalah P, kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan x kuadrat plus 1 kita kuadratkan kan x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 dx. Nah, sekarang kita baru integralkan. Integralnya adalah x pangkat 4 itu kan 1/5 x pangkat 5 plus 2/3 x pangkat 3 plus x. Tadi batasnya adalah dari negatif 1 sampai dengan 2. Nah, sekarang kita substitusikan batasnya. Jadi kita substitusikan dulu 2 ya. 1/5 dikalikan 2 pangkat 5 kan 32/5 ditambah dengan 16/3 ditambah 2. Kemudian dikurang dengan negatif 1. Kita substitusikan ke dalam X yang ada di sini. Sehingga di sini diperoleh negatif 1/5 dikurang 2/3 dikurang 1. Sehingga di sini hasilnya P ini 3/2 dikurang negatif 1/5 kan 33/5 ditambah 18/3 ditambah 3. Nah, ini kita samakan saja penyebutnya sehingga hasilnya adalah 15. Penyebutnya ini 99 plus 90 plus 45. Sehingga di sini ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 99 ditambah 90 kan 189 ditambah 45 hasilnya adalah 234/15 pi. Jadi ini adalah volumenya. Jadi volumenya ketika dia mengelilingi sumbu X hasilnya adalah 234/15 pi. Nah, sekarang kita cari pada saat pertanyaan selanjutnya adalah dia mengelilingi sumbu Y. Pada saat dia mengelilingi sumbu Y, jadi semuanya harus dalam bentuk Y ya. Jadi tadi kan kita sudah cari gambarnya seperti itu ya. Kemudian batas yang diinginkan adalah pada saat X-nya negatif 1 sampai dengan 2. Itu yang diketahui di soalnya. Maka kita juga cari dulu batas yang dia inginkan. Batasnya ya, batasnya. Kalau di sini kan batasnya miliknya X. Karena di sini kita mengelilingi sumbu Y, maka kita juga harus cari batas dia dalam sumbu Y. Dalam bentuk Y. Karena tadi batasnya dari negatif 1 sampai dengan 2 yang diketahui, maka batasnya milik Y ya sesuai dengan yang diinginkan di soalnya. Maka Y-nya adalah 2 sampai dengan 5 ya. Maka di sini volumenya adalah volume itu integral dengan batasnya 2 sampai dengan 5. Sehingga di sini FY kuadrat DY ya. Jadi nah, tadi kan diketahui di soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kita diminta untuk mencari FY-nya apa. Jadi ketika di sini kita mengelilingi sumbu X, semuanya harus dalam bentuk sumbu. Maaf, tadi ketika kita diminta untuk mencari mengelilingi sumbu Y, maka semuanya harus dalam bentuk Y. Maka ini FY, DY, batasnya juga miliknya Y. Maka kita ubah dulu ini dalam bentuk Y. Sehingga di sini menjadi X kuadrat sama dengan Y dikurang 1. Atau X-nya adalah akar Y dikurang 1 kan gitu ya. Nah, ini kita substitusikan 2 sampai dengan 5 FY kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa FY kuadratnya adalah Y-1. Kalau X-nya kita mencari X-nya kan perlu menguadratkan. Ini kita tinggal substitusikan saja sehingga di sini Y-1 DY. Sehingga hasilnya adalah kita integralkan setengah Y kuadrat dikurang Y, batasnya dari
2 sampai dengan 5. Sehingga di sini hasilnya setengah 25 dikurang 5 dikurang dengan 2 dikurang 2. Sehingga di sini hasilnya adalah 25/2 dikurang 5. Ini kan kita samakan penyebutnya. Ini 25 dikurang 10. Ini kan 0 ya. Sehingga di sini menjadi 15/2 pi. Hasilnya itu ya. Oh ya, maaf tadi di depannya ketinggalan pi-nya ya. Maaf, ini pi. Pi-nya jangan lupa ya, pi-nya. Maaf, ini tadi ini pi. Nah, diawali dengan pi ya. Kemudian ini pi, ini kan tadi rumusnya pi Fy kuadrat dy, sehingga pada saat volumenya mengelilingi sumbu Y hasilnya adalah 15/2 pi.